nanti melihat. Oke, kita kembali ya. Kita membahas hak dan kewajiban. Kalian lihat nanti ini di share screen-nya. Share screen. Nah, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kita nyalakan dulu videonya ada. Nah, lihat ya. Sejak lahir hak untuk hidup. Ini kewajiban. Oke, stop screen. Tadi sudah dilihat tentang hak dan kewajiban. Ada beberapa hak kita sebagai manusia, yaitu hak untuk hak dan kewajiban ya. Lihat halaman 72. Satu, ada hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa di sekolah. Coba Ibu mau nanya Azhariansyah. Hak kita di sekolah apa sih? Azhariansyah, dinyalakan mikrofonnya. M. Azhariansyah Putra. Hak kita di sekolah adalah apa hak kamu? Dari guru. Kalau kewajibannya apa? Kewajibannya adalah belajar dengan giat. Iya, hak kalian di sekolah tentu mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari ibu bapak guru. Jadi kalian kalau ibu bapak guru tidak mengajar, boleh kalian tegur, ibu saya mau belajar. Mana nih ibu belum ngajar, karena itu hak kamu untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari kami sebagai guru di sekolah. Lalu kewajibannya apa? Tentu kewajiban kamu sebagai siswa adalah belajar dengan tekun. Itu saja, sebagai anak kamu harus belajar sebetulnya. Kewajiban kamu itu bukan buat siapa-siapa, bukan buat ibu, bukan buat ayah ibu kamu, bukan ya. Kamu belajar itu untuk diri kamu sendiri. Dirasakannya nanti, dirasakan tidak sekarang, dirasakannya nanti. Ketika kalian dewasa, mana anak yang rajin belajar dan yang tidak rajin belajar itu akan berbeda ya. Penentuan nasib kalian itu kan ditentukan oleh kalian sendiri, bukan oleh orang lain. Ditentukan oleh kalian sendiri ya. Dengan penuh tanggung jawab tentu saja. Kalian sebagai siswa di sekolah, kewajibannya belajar tanggung jawab. Jadi jangan nunggu disuruh mama. Ya. Tugas yang diberikan kalian harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab kalian sebagai siswa. Jadi kalau masih ada yang ditulisi tugasnya, nah berarti ini kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab ya. Ya Pak, iya, masih ada beberapa yang Ibu lihat, terutama matematika, akan terlihat tulisan kamu dan tulisan orang tua itu berbeda. Jangan coba-coba menipu ibu kepada mamahnya yang mendengarkannya. Jangan coba-coba menulisi tugas anak. Penilaian dari saya akan sangat buruk. Ibu masih menghargai tugas kalian meskipun misalkan salah semua, tetapi hasil kamu sendiri mengerjakannya. Ibu akan lebih menghargai daripada nilai 100 tetapi hasil mengerjakan orang tua. Masih ada ya? Masih ada kan? Ibu sudah hafal ya, jadi hati-hati. Hati-hati sekali. Ini jangan kaget ketika nanti di rapot tiba-tiba nilainya akan jelek sekali, misalkan matematika atau apanya. Bukan saya 100 terus. Bukan tugasnya saya 100 selalu 100 gitu. Di buku saya 100. Nah, tetapi Ibu akan tahu mana yang hasil kamu atau hasil orang tua. Boleh bertanya ke orang tua kamu, tetapi tetap kamu yang mengerjakan. Pahami ya?
Silakan tanya, Mama ini caranya bagaimana cara mengerjakannya, tetapi tetap kamu yang harus menulisnya. Itulah kewajiban kamu sebagai seorang siswa. Wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Pahami ya? Oke, sampai sini. Jadi Ibu hari Sabtu tidak mau menemukan kembali masih ada yang ditulis. Kemudian juga masalah disiplin. Ketika Ibu menyuruh Sabtu dikumpulkan, harus hari Sabtu. Lewat dari itu, mohon maaf, tidak akan Ibu nilai. Dan Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugasnya. Oke ya? Pahami. Itu hak dan kewajiban seorang siswa di sekolah. Sekarang yang kedua, hak dan kewajiban dalam keluarga. Coba Bintani, nyalakan sayang Bintani mikrofonnya. Coba sebutkan hak dan kewajiban dalam keluarga. Apa saja? Mendapatkan kasih sayang. Itu haknya. Terus kalau kewajibannya? Ya? Mematuhi orang tua. Mematuhi orang tua, kewajibannya banyak sekali ya. Matikan dulu ini yang mikrofon yang nyala. Matikan lagi biar tidak feedback ya. Nah, hak dan kewajiban dalam keluarga di rumah. Hak kamu sebagai anak apa? Tentu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, pendidikan ya. Dikasih makan itu hak kamu, tentu mendapatkan diurus dan disayangi oleh orang tua. Jadi ketika ada orang tua, ini kalau mamahnya ada yang galak, kalau mamahnya masih ada yang galak, bilang mama ini melanggar hak saya sebagai anak, gitu ya. Karena hak kamu adalah disayangi, gitu kan, dikasihi, bukan dimarah-marahi ya. Bilang ke mamanya kalau masih ada yang galak. Lalu kewajibannya apa? Banyak ya kewajiban kamu sebagai anak. Bukan diam saja, rebahan, main game, tiduran, bukan ya. Itu kewajiban apa ya? Kewajiban kamu tentu mematuhi orang tua. Bantu kalau orang tua sedang kesusahan. Ini ada Habibi nih. Yang mana sih Habibi? Coba Ibu lihat. Hampir 2 bulan Ibu nggak lihat Habibi. Bu, suaranya kecil, Bu. Masa? Yang Ibu? Iya, kecil. Kalau mau HP kamunya besarin dong. Coba di HP kamunya besarin. Full kan? Ini Ibu udah 100 juga. aja ini. Habibi gerak-gerak yang mana sih Habibi? Nanti kan Ibu ketemu di jalan nggak kenal ya. Kalau sama Gazwan, sama Fari Ibu tahu nih kalau ketemu di jalan, kalau nggak nyapa Ibu nih Ibu cium ini ya gitu. Karena Ibu udah tahu ini anaknya. Tapi yang Habibi kan Ibu nggak tahu ini yang mana. Diikuti terus ya Habibi ya, setiap jam dengan Ibu ya Naya, supaya absennya pun ada. Tadi hak dan kewajiban dalam keluarga ya. Kewajibannya, kamu kalau habis makan cuci piringnya. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Apa disimpan aja? Ayo. Berarti itu tidak membantu orang tua. Nah, udah kelas 5 Ibu pikir udah bisa ya? Kalian nyapu halaman bisa Ibu rasa, atau mencuci piring setelah makan bisa ya, kecuali kalian masih kelas 1, kelas 2 nggak apa-apa. Ini kalau udah besar ini keterlaluan, kasihan namanya. Ini Brandon kemana? Brandon ini menghilang. Ada ya, Habibie hilang lagi. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Coba Ibu minta dibacakan, dijelaskan oleh Nafisa Putri. Nyalakan mikrofonnya. Apa itu hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat? Coba. Hak sebagai anggota masyarakat adalah... Apa sayang? Haknya apa dulu? Halaman berapa, Bu? Masih halaman berapa? Dari tadi Ibu menjelaskan hak sebagai anggota masyarakat. Haknya dulu apa nih? Hak sebagai anggota Mendapat masyarakat. keadilan, hidup nyaman dan aman. Kewajiban Kewajibannya? sebagai anggota masyarakat
Apa? Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kewajibannya wajib menjaga ya. Kalau tadi haknya mendapatkan kenyamanan, keamanan, kebersihan, kalau kewajibannya berarti harus ikut menjaga keamanan ya, kebersihan. Lalu juga ada hak untuk menyampaikan pendapat ya. Ketika ada pemilihan ketua RT misalkan ya, kalian boleh berpendapat. Ketua sila keberapa menyampaikan pendapat? Sila keberapa? Siapa yang tahu? Keempat. Bagus ya, bermusyawarah. Sila keempat. Lalu hak kewajibannya pun tentu menjaga kebersihan lingkungan. Tidak boleh buang sembarangan. Kalau kalian habis jajan main lempar aja di jalan, berarti kalian tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat ya. Itu hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sekarang hak dan kewajiban sebagai warga negara oleh Elang Parsa. Coba nyalakan saya mikrofonnya. Yuk, nomor 4, hak dan kewajiban sebagai warga negara apa saja? Mana ini Elang? Makan terus. Nggak nawarin ibu ini makannya ya? Elang. Nyalakan dulu dong mikrofonnya. Nah, mana ibu kedengeran ya? Ayo, mau minum dulu? Bisa keselak? Enggak. Elang. Loh, kemana Elang? Elang kemana hilang? Yang lain matikan mikrofonnya. Elang Parsa saja yang dibunyikan. Yang nyaman, bersih, haknya. Hah? Sebagai orang negara? Haknya Elang Parsa mana sih? Oh, nggak ada sih di ibu. warganya. Bu, suaranya agak gede, Bu. Suaranya kecil. Siapa yang suaranya kecil? Elang Parsa, emang kejauhan ini ternyata. Parsa. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan? Coba, yang mau berpendapat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siapa? Dibi, silakan Dibi. Dibi, apa aja Dibi? Haknya mendapatkan perlindungan hukum. Banyak ya. Terus apa lagi sebagai warga negara? Ini kewajibannya, setiap warga negara wajib mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dan undang-undang berlaku di. Untuk hak dan kewajiban sebagai warga negara ini akan diatur dalam undang-undang ya, banyak sekali hak dan kewajiban sebagai warga negara. Haknya hak mendapat perlindungan hukum, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas untuk memilih dan menjalankan agama. Jadi kalian tidak boleh memaksakan agama kalian misalkan ke teman kalian yang berbeda agama, itu akan melanggar hak sebagai manusia ya, tidak boleh. Lalu hak mendapatkan pengajaran pendidikan, ini semua diatur dalam undang-undang. Kewajibannya apa? Tentu kewajiban kamu sebagai warga negara adalah ikut serta membela negara. Jadi kalau misalkan ada ancaman terhadap kita, terhadap negara Indonesia, kalian wajib ikut dalam bela negara namanya ya. Lalu juga ada wajib membayar pajak. Nah, kalau kalian yang punya kendaraan, mobil, motor, atau rumah bahkan, ya harus membayar pajak, itu sebagai kewajiban kalian sebagai warga negara. Itu tentang hak. Wah, banyak juga ibu membahas ya tentang hak dan kewajiban. Ada yang belum paham tentang hak dan kewajiban? Atau ada yang belum paham? Paham mungkin ya, ini banyak. Nanti ibu akan kirimkan video tadi tentang hak dan kewajiban ya. Tadi ada videonya. Silakan halaman 74 nanti dikerjakan tugas ya. Silakan tandai dulu hari ini. Halaman 74 1 sampai 5 tugas. Kerjakan nanti, jangan diberi tanda tugas tetap masih kosong. Atau Tio. Ya, 1 sampai 5 tugasnya, kemudian ini pula halaman 77. 1 sampai 6. Halaman 77 juga tandai. Tinggal dibaca teksnya ya tentang ini sama berpendapat. Ada sedang bermusyawarah menyampaikan pendapat, tinggal dibaca teksnya ya sesuai sila keempat. Dijawab pertanyaannya halaman 77. Hah?
Yang halaman 77 udah, Bu. Udah. Masa udah kan baru sekarang dibahas. Tapi kalau ada yang dikerjain nggak apa-apa, keren, bagus ya. Kalian kan jadi tinggal nyantai. Kalau sudah dikerjakan kan tidak terlalu banyak tugasnya. Halaman 77 sampai 78 ya, 1 sampai 6. Beri tanda tugas. Sudah? Udah, Bu. Sekarang kita masuk ke, Ibu akan bahas sedikit. Lihat halaman 80. Yuk. Kita sekarang ke IPA ya. Kalau tadi ke PKN, sekarang ada IPA tentang kemarin kalian sudah belajar ya tentang sistem pernapasan manusia ya di subtema 1. Nah, sekarang ini bukan udah mau habis nih, ntar dulu. 10 menit lagi. Ya, oke, sedikit nggak apa-apa. Tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Sekarang yang sedang booming sekali ini apa namanya? Penyakit apa? Yang mengganggu pernapasan sekarang ini COVID-19 ya. Coronavirus. Ini yang menyebabkan kita tidak sekolah selama 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini gara-gara corona ini. Ya, tentu pemerintah pun tidak asal saja yang melarang kita tidak sekolah, berkerumun, tentu saja karena ini sangat berbahaya bagi manusia. Sangat tepat sekali. Kalau kalian terkena itu dalam 2-3 hari, kalau sistem imun kalian tidak kuat, tentu nyawa pun melayang. Makanya tetap bersabar ya, meskipun belum sekolah, belum tetap muka, tapi demi kesehatan, demi keselamatan kita semua ya harus bersabar sampai dapat dikendalikan ya. Kalau untuk vaksin untuk kalian mungkin belum ya. Karena sekarang masih yang sampai umur 12 tahun ya yang divaksin. Kalau yang belum ini, kalau belum 12 belum nyampe. Matikan dulu. Ya, ini ada banyak ya. Banyak penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Kemarin kan dibelajarin. Matikan dulu. Terus sekarang kan dibelajarin sekarang. Habibi, dimatikan dulu semua mikrofonnya ya, biar temannya mendengarkan dengan jelas. Silakan. Mute all. Ibu kapan mute all? Nah, kan di mute all sama Ibu. Ini ada 7, ada banyak sebetulnya. Tambah sekarang 8 ya dengan coronavirus. Tentang macam-macam penyakit yang menyerang, virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada influenza. Pasti kalian pernah kan, sekali 2 kali, pasti pernah mengalami namanya flu. Demam, biasanya kan disertai demam. Kalau flu kan menyerang ini hidung, pernafasan, pilek, batuk, kepala pusing gitu. Gejala-gejala influenza. Bisa disembuhkan dengan kalau minum obat dan juga makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang panas berkuah itu akan lebih cepat juga sembuhnya. Ya, influenza. Ada flu burung, dulu pernah sempat flu burung ini booming sekali. Yang disebabkan oleh ayam dan ada flu babi gitu ya, dari binatang babi. Ini binatang yang jorok, jadi menyebabkan virus juga. Sama juga dari flu influenza ada bronkitis, menyerang paru-paru ya. Nah, disebabkan oleh kebiasaan merokok, atau bisa juga dari ayah kalian, misalkan ada nggak yang merokok nih, nanti ya kalau misalkan di rumah ada ayahnya ngerokok, bilang ayah jauh-jauh, atau ayah ngerokoknya di luar aja, nanti saya bisa terkena penyakit paru-paru ya, jadi perokok pasif gitu, berbahaya juga. Jauh-jauh ya, atau kalian juga awas nih, udah kelas 5, yang mulai nakal-nakal, pengen coba-coba ya, jangan coba-coba untuk ingin merokok. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ya, sangat buruk untuk kesehatan. Ada pneumonia, radang selaput paru-paru, lalu ada tuberkulosis TBC ya. Yang terserang TBC dari virus juga. Kanker paru-paru nih. Nah, paling bahaya ini kanker paru-paru ya. Jadi kalau kalian pernah lihat, di YouTube juga ada paru-paru manusia yang tidak pernah merokok dan paru-paru yang sering merokok itu akan berbeda, hitam warnanya karena asap rokok yang panas, banyak sekali zat-zat yang berbahaya masuk ke paru-paru. Lalu ada asma, ada nggak yang punya asma ini ya, sesak biasanya kalau asma ini tidak boleh debu atau kedinginan, langsung gampang sekali mengalami sesak napas. Yang ke-8, nah ini
virus corona COVID ya, COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan. Itu ada beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Tugasnya ini halaman 81. Nama penyakitnya kalian boleh pilih 5 dari 8 tadi. Pencegahannya bagaimana dan pengobatannya bagaimana. Saya kerjakan halaman 81, 82. Oke. Tandai dulu itu. Ini juga ada tentang pola lantai tari reaksi. Cari tahu bentuk pola lantainya. Ini agak gak usah lah. Tidak perlu. Di LPS ada ya pola lantai. Lalu halaman 87. Silakan, ini gampang, hanya tinggal baca saja teksnya. Ya. Halaman 87. Tugas itu tandai juga. 87 ya. Kalian baca dulu nanti teksnya menanam 1000 pohon, nanti jawab pertanyaannya berdasarkan teks 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6. Lihat halaman berikutnya, kalian suka ada yang sampai 4 aja, belakangnya lebih kecil. Ya, hati-hati 1 sampai 6 ya. Halaman 87 1 sampai 6. Dan ini evaluasi untuk evaluasi itu sampai hari 1 ya kerjakan ya. Sampai halaman evaluasi dan halaman 94 ya. 92 sampai 94 kerjakan. Ya hari Sabtu masih ada waktu. Kamis, Jumat, Sabtu masih ada waktu ya. Jadi nanti silakan setelah Zoom dikerjakan tugasnya sampai ini evaluasi ya sampai selesai. Jadi besok itu seperti biasa ini akan membahas di penilaian sistema 2 di LKS ya. Oke, selesai. Ini karena mau habis, Ibu istirahat dulu sebentar 10 menit aja ya, Ibu mau minum. Istirahat 10 menit, kemudian kita mulai kembali dengan matematika sebentar penjelasannya dan pembahasan penilaian di LKS, penilaian pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Istirahat 10 menit, kita ketemu lagi 10 menit lagi untuk membahas matematika dan LKS. Ketemu lagi 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.